Nah, sekarang saya ingin berbagi pengalaman. Apa yang akan kita temui ketika kita sudah menyatakan ingin masuk ke dalam perjalanan hidup. Ada pepatah yang mengatakan bahwa dalam hidup ini ada 2 hari yang paling penting. Pertama, hari ketika kita dilahirkan. Nah, itulah hari kita memulai hidup, kita memulai perjalanan. Kedua adalah hari ketika kita memilih mengapa kita dilahirkan. Ini pastilah ada sesuatu tujuan yang lebih jauh dan kitalah yang kemudian memutuskan apa arti kita dilahirkan itu. Nah, itulah awal dari perjalanan hidupnya. Nah, saya ingin berbagi soal ini mulai dari satu buku yang ditulis oleh Paulo Coelho, seorang pengarang dari Brazil. Bukunya sangat terkenal, Alchemist, di tahun 1988. Saya sengaja ambil buku ini karena ia kiasan mengenai perjalanan hidupnya. Walaupun dikisahkan dengan berbagai kisah-kisah yang fiksi sifatnya, tapi lesson to learn-nya kuat di sana. Jadi ini buku berkisah tentang situasi di Spanyol. Ada seorang anak muda namanya Santiago. Dia adalah pengelola dan memiliki banyak domba-domba. Ini kisah di abad 19. Masih ada domba-domba di sana. Dan dia begitu mencintai domba-dombanya. Dan dia hidup dari domba-domba itu turun-temurun dari bapaknya, dari kakeknya. Tapi suatu hari dia bermimpi yang aneh sekali. Ini mimpi yang tak biasa, yang menurut dia ini mimpi pastilah ada sesuatu yang ingin disampaikannya. Tiba-tiba dia bermimpi bahwa dia dikatakan, ditunjukkan ada harta karun yang tersimpan di balik piramida di Mesir sana. Lokasinya nggak jauh dari piramida, dan mimpi itu mengatakan datanglah ke sana, galilah harta karun itu. Dia kaget, dia terbangun. Ini apa arti mimpi ini? Karena dia sering mimpi, tapi tak pernah dia mimpi yang kesannya sekuat ini. Namun dari Spanyol untuk ke Mesir, minta ampun jauhnya. Bahkan pakai pesawat terbang sekarang pun itu butuh waktu 5 jam itu ke sana. Apalagi di era itu yang belum ada pesawat terbang, dia harus naik kapal, bahkan di beberapa tempat dia harus naik onta. Dia ragu-ragu nih, apa arti mimpi ini? Sampai akhirnya dia bertanya kepada seorang guru yang dianggap punya banyak pengetahuan yang mistik sifatnya itu. Nah, guru itu mengatakan, Santiago, ini bukan sembarang mimpi. Ini mimpi dikirim oleh Tuhan, oleh alam semesta bagimu untuk kau kejar, untuk kau buru, karena itulah tujuan hidup kau dilahirkan. Kau untuk menggali harta karun di piramida itu yang mungkin nanti ada sesuatu di sana yang punya efek besar sekali bagi hidupmu. Jadi itulah awal dia berpikir serius mengenai perjalanan hidup. Nah, akhirnya dia pun nekat. Dia jual itu domba-dombanya itu, dan dia pun mulai perjalanan mau ke Mesir sana, menggali tanah yang di dalamnya ada harta karun yang datang ke mimpinya. Itulah awal perjalanan dia. Tapi dari Spanyol untuk sampai ke Mesir, dia harus mampir ke Maroko, Tunisia, dan Gurun Sahara. Dan semua itu dia kerjakan. Tapi disitulah situasinya ternyata
Di setiap tempat yang dia datangi itu terjadi begitu banyak sekali hal-hal yang nggak terduga yang mengganggu mimpi dia untuk ke Mesir itu. Misal di Maroko, dia ngalami itu, uang dia yang didapatkan dari jual domba-domba yang disayangi itu dirampok orang. Sehingga dia kaget bagaimana dia bisa pergi ke Mesir, nggak punya uang lagi. Terpaksa dia di Maroko itu, dia bekerja di satu toko, dan dia fokus bekerja di sana dan berangka dapat lagi dana yang cukup untuk melanjutkan perjalanan. Ini semua kisah-kisah kiasan semua itu ya. Akhirnya sekian lama dia dapat bekerja, dapat lagi uangnya, dia pergi dari Maroko ke Tunisia. Di Tunisia dia pun ketemu seorang guru spiritual yang banyak sekali mengajari tentang hidup. Sehingga dia mengatakan dia ingin bertap dulu di sini, mumpung ketemu seorang guru yang begitu arifnya, dia ingin mendengar lebih banyak tentang hidup. Karena dia awalnya seorang pengembala domba-domba yang tak terlalu banyak berenang soal hidupnya. Nah, di situ dia ketemu seorang guru yang mengajarkan dia tentang apa itu hidup, apa itu takdir, dan bagaimana kita harus menyerah ketika takdir itu memanggilmu itu. Ya. Selesai dari Maroko dia lalu dari Tunisia, lalu dia lewat Gunung Sahara. Di situ dia terjebak ke dalam perang antar suku di sana, dan dia pun kaget, dia nggak siap dengan ini. Dia dilibatkan oleh banyak pihak agar terlibat dalam perang. Ya. Dan dia terpaksa harus mengambil sikap, terpaksa dia kerahkan apa yang dia bisa agar minimal dia survive. Sampai akhirnya dia survive, sampailah dia di Mesir itu. Ini semua cerita kiasan semua. Di Mesir itu, dia ingat itulah tanah yang ada dalam mimpinya. Dia gali tanah itu ya, dengan semua tenaga dia, dan ternyata tidak ada apa-apa di sana. Ya. Bukan saja tak ada apa-apa, tiba-tiba datang pula perampok ya, mengambil semua harta yang dia punya. Ya. Tapi satu hal yang dia ingat, perampok itu mengatakan, bukan hanya kau yang mendapatkan mimpi itu. Kami pun juga pernah bermimpi yang sama dan tak ada apa-apa di sini. Itu intinya ya dari si perampok itu ya. Tapi dia bilang, namun aku punya pengetahuan yang lebih dalam lagi. Ini dia bilang sebenarnya harta yang kau mimpikan itu harta itu ada pas di belakang rumahmu sendiri. Dia ada di bawah pohon di dekat gereja. Kaget Santiago itu ya. Jauh-jauh dia datang dari Spanyol ke Mesir. Ternyata harta itu sebenarnya tidak di mana-mana. Ada di rumahnya sendiri. Ada di bawah pohon, di dekat rumahnya sendiri, di tempat ketika dia mulai perjalanan. Dia mulai perjalanan di sana, ternyata ketika dia jauh-jauh jalan dengan semua pengalamannya, harta yang dicari itu ada di dekat rumahnya sendiri. Pulanglah dia kemudian. Dia pulang sampai akhirnya memang ternyata ada harta karun di bawah pohon itu. Cuma ini yang menariknya, dia baru sadar. Ternyata harta karun yang didapat di bawah pohon mangga itu, pohon yang ada di dekat rumahnya itu, artinya tak sekuat harta karun yang dia dapat selama perjalanan hidup dia itu. Sejak dia datang ke Maroko, ke Tunisia, ke Gunung Sahara, dia ketemu banyak sekali orang-orang, pengalaman hidup, karakter, renungan, yang menurut dia inilah harta karun yang lebih dalam lagi. Bahwa perjalanan ini tidak sia-sia, karena ternyata perjalanan hidup itu membuahkan harta karunnya sendiri. Yang lebih hebat, lebih berharga bagi dia, ketimbang harta karun yang sebenarnya yang fisik itu. Ya. Nah itu lesson-nya. Ya. Bahwa perjalanan hidup ini, kalau kita jalani, walaupun kita hijrah berkali-kali, dia memberikan buah yang jauh lebih manis. Karena dia langsung masuk ke dalam filsafat hidup kita, ke dalam renungan kita. Karena itu buku Alkemis ini buku yang sangat terkenal ya. Karena dia menceritakan kembali aneka kisah-kisah dari para sufi
Dari Rumi misalnya mengatakan, aku mencari Tuhan di gereja, di masjid, di kuil-kuil. Aku mencari Tuhan di lembah dan di gunung. Ternyata Tuhan kutemukan dalam hatiku sendiri. Nah, itu kisah kita seperti ini. Ya. Nah, saya pun memulai perjalanan hidup yang sebagian ditulis oleh Mila. Ya. Saya mulai dari seorang penulis, ya, yang salah satu motif menulis juga karena ingin bayar uang kuliah juga. Ya. Kalau nggak dapat honorer dari menulis, agak susah juga bayar uang kuliahnya itu. Ya. Lalu sampai ketika sampai di Amerika, pulang di sini jadi PhD, dan saya ngalami juga betul walaupun PhD kita itu asongan di berbagai tempat itu, di TV saya punya program yang rutin ya, setiap malam jam 12 malam itu, di radio juga setiap jam 7 pagi, saya juga menulis rutin di koran itu mungkin 3 kali seminggu ya. Tapi masih kurang saja uangnya itu ya. Sehingga terasa menulis ini satu hal yang menarik sekali tapi belum cukup untuk sumber hidup yang sangat memadai. Ya. Apalagi itu seorang yang pulang dari Amerika PhD yang sudah punya lifestyle agak beda dikit. Ya. Nah disitulah saya mulai bermimpi seperti Santiago ini, cuma mimpinya beda. Jadi hal pertama yang saya mimpikan adalah financial freedom. Lama saya mendalami ini, bagaimana saya mencapai itu. Ya. Jadi financial freedom ini satu situasi di mana kita nanti ini memiliki penghasilan secara pasif saja, nggak perlu bekerja lagi, karena bisnis kita sudah jalan, namun penghasilan kita itu lebih besar ketimbang pengeluaran kita. Sehingga tanpa kita bekerja lagi pun, dana kita sudah cukup, ya, karena bisnisnya sudah jalan. Akibatnya waktu luang kita banyak sekali. Nah, waktu luang itulah bisa kita gunakan untuk apapun yang kita suka. Nah, jadi financial freedom ini mengatakan kaya itu bukan saja punya banyak uang, tapi punya banyak waktu luang. Nah, untuk kaya itu, ciptakanlah bisnis, buat dia sukses, setelah itu buat autopilot biar orang yang mengelola itu. Kau mengawasi saja, tapi setiap kali bangun tidur, uang kita nambah terus di rekening itu. Sambil nunggu itu kita bikin puisi. Ya kita suka itu ya. Kita nonton film, kita ketemu teman-teman. Itulah hidup yang luar biasa dahsyatnya. Dan kita bisa menciptakan komunitas, kebudayaan. Karena tidak diganggu lagi oleh hal-hal lain. Karena apa? Karena simpel saja. Kalau datang tagihan listrik ke rumah kita, itu nggak bisa kita bayar pakai filsafat. Ya. Datang kita bayar pakai dana yang sebenarnya. Apalagi jika kita ada di keluarga besar ya, yang banyak sekali kita tanggung di sana, berarti memang kita harus punya dana yang cukup besar. Apalagi jika kita ingin ada kegiatan yang kita ingin biayai sendiri, sehingga memiliki bisnis itu satu hal yang saya anggap waktu itu, itulah harta karun yang dimimpikan Santiago itu waktu itu ya. Itu gunung yang bisa saya daki, dan saya pun berupaya membuat bisnis dari orang yang nggak ngerti apa-apa. Ya. Hanya bisa menulis saja, tiba-tiba buatlah bisnis itu dan pun itu terjadi banyak sekali keberuntungan. Ya. Jadi nggak benar-benar karya saya pribadi, keberuntungan itu datang dan karena itu saya anggap ini pun juga karena keberuntungan yang saya undang. Ya. Saya berapa kali cerita ke teman-teman itu, saya dulu itu ketika sangat ingin ada rezeki, itu setiap pagi saya jalan itu saya berzikir itu, saya zikir, saya menangis kadang-kadang dan saya katakan, ya Tuhan, tunjukkanlah keajaiban-Mu buat saya kaya raya. Saya ngomong itu aja. Terus itu. Sampai akhirnya muncul banyak sekali ide-ide segala macam. Ketemu orang kadang kita nggak duga. Dan datanglah itu banyak hal yang awal kita nggak tahu. Ya. Jika saya selalu bilang ke teman-teman, ke anak-anak, kamu jangan lupa bahwa keajaiban itu ada minimal saya ngalami. Ya. Bahwa yang lain nggak ngalami nggak apa-apa juga, tapi saya mengalami karena itu juga buka terus kepada keajaiban itu dan nggak ada masalah kita bermimpi kayak tadi itu financial freedom itu. Tapi terjadilah di situ yang tadi dibilang hijrah berkali-kali itu. Setelah saya sampai di sana mengalami financial freedom, nggak lagi terlalu perlu kerja karena sudah ada satu tim yang bekerja hanya sebagai supervisi saja.
Awalnya kita senang sekali punya dana yang tersedia, tapi lama-lama itu meaning-nya juga berkurang. Tidak seperti itu juga ternyata kedalaman kesenangan itu ya. Harta itu hanya memberikan sesaat, setelah itu biasa lagi dia. Kita punya uang 10 miliar senang, setelah itu pengen 100 miliar. Ya. 100 miliar dapat senang, setelah itu pengen lebih banyak lagi. Dan itu nggak pernah habis itu ya. Sehingga akhirnya saya merenung lagi. Bukan hanya ini yang saya cari. Bukan hanya puncak gunung dari financial freedom yang saya cari, kan ternyata meaning-nya seperti itu saja. Nah, mulailah saya itu hijrah yang kedua. Nah, hijrah kedua ini juga banyak dengan membaca. Salah satunya yang saya ingat karena bagus kutipannya, itu dari Winston Churchill. Dia mengatakan, kita hidup dari apa yang kita ambil, tapi kita bahagia dari apa yang kita beri. The power of giving. Nah, itulah mimpi saya berikutnya itu ya. Power of giving, bagaimana kita bisa memberi sekecil apapun, tapi motifnya benar-benar ini memberi ya. Kalau tadi bisnis itu motifnya adalah dapat profit ya. Tapi kalau memberi ini motifnya adalah memberi, makin ikhlas kita memberi, efeknya pada kebahagiaan kita itu makin tinggi. Itu ada risetnya itu ya. Jadi kalau orang bilang kamu kalau memberi harus dari ikhlas dari hatimu, itu bukan saja panduan agama, itu ada riset yang membuktikan itu ya. Nah, tapi memberi di sini sudah berbeda ya, tidak hanya ke yatim piatu, ke orang miskin. Charity zaman modern juga kepada aneka bidang-bidang yang kita tahu market tak bisa sediakan itu, tapi ada concern kita di sana. Misalnya dia suka dengan seni, dia bantu seni, dia bantu sastra, dia bantu gerak-gerak hak asasi manusia. Karena market, pasar nggak bisa berikan itu mesti diberikan oleh mereka yang punya concern. Jadilah itu, hijrah saya yang kedua itu adalah power of giving itu. Maka saya buat itu gerakan Indonesia Tanpa Diskriminasi. Saya bikin puisi esai, bikin lagi esoterika. Sekarang ada kreator era AI, yang semuanya itu saya danai sendiri, yang semuanya itu saya ikhlas. Tak berharap yang lain, karena memang kekuatan di sana, kekuatan di power of giving itu adalah keikhlasan. Tapi kekuatan di financial freedom itu adalah mencari laba. Di dalam diri kita ini kita bisa banyak hal. Kalau untuk bisnis, jangan ngomong yang lain-lain kecuali untung. Kalau tidak, hancur itu bisnis. Tapi kita tidak hanya dimensi bisnis, ada dimensi sosial juga. Kalau bicara dimensi sosial, jangan pernah bicara untung. Bicaranya adalah keikhlasan dan efeknya pada gerakan. Jadi kita kerjakan begitu semuanya itu ya. Dan jadi satu komunitas itu. Puisi esai sekarang sudah sampai di ASEAN ya. Sudah ada di ASEAN itu festival puisi esai yang ketiga, dibiayai sendiri oleh pemerintah Malaysia ya. Gerakan tanpa diskriminasi juga sudah tumbuh ya. Esoterika sudah tumbuh. Sekarang ini kreator AI yang Elza ketua umumnya sudah mulai tumbuh juga. Saya biayai semuanya dengan dana saya sendiri karena tadi itu mendapatkan berkah dari financial freedom. Nah, ini dijalani cukup lama sampai kita menjadi tua. Lalu datanglah saya usia sekarang ini 60-an usianya ini ya. Usia 60-an, kita kalau bicara sama teman-teman, kalau dulu kalau kita ketemu bicaranya banyak bicara soal ideologi, soal negara, soal bisnis. Di umur 60 kalau ketemu ngomongnya soal penyakit. Sakit ini, sakit itu, teman kita baru mati, segala macam. Nah, akhirnya itu pun melahirkan hijrah yang lain itu ya. Di hijrah ketiga, ini hijrah mengenai healthy lifestyle. Bagaimana kita memiliki gaya hidup yang sehat ya. Nah, ini hal yang paling susah saya kerjakan karena saya paling kurang disiplin ya. Ya, saya tetapkan ini saya puasa intermittent. Saya kerjakan itu, tapi kadang-kadang malam hari saya baru tidur jam 3 malam itu. Dan pagi-pagi masih ada lagi rapat yang saya hadiri. Akibat pagi-pagi pun kita terpaksa makan dulu itu. Ya. Seharusnya nggak baru makannya jam 12 siang. Itu, ya. Karena nggak ada tenaga, nggak bisa berpikir kita. Ya. Tapi itu sudah ditetapkan bahwa healthy lifestyle itu harus dicapai. Saya bilang ke teman-teman, juga ke keluarga, saya ingin minimal bertekad.
termasuk orang pertama yang usianya di atas 100 tahun. Itu saya ingatkan ya. Pasti saya ada penyakit, cuma saya pengen halangi penyakit itu, mencari obatnya. Karena saya pengen tahu apa rasanya bertemu dengan artificial intelligence kira-kira 40 tahun mendatang. Jika memang ada juga situasi di mana AI chipnya ditaruh di otak kita supaya kita lebih cerdas lagi, memori lebih banyak lagi, saya mau mengalami juga itu ya. Jadi motif untuk hidup 100 tahun lagi banyak juga di sana itu ya. Jadi inilah kisah-kisah bagaimana hijrah berkali-kali kita alami. Ya. Nah sampai di titik ini apa yang terjadi? Saya kembali punya banyak waktu luang dan kembali banyak menulis pas seperti pertama kali saya mulai perjalanan saya itu. Ketika saya sebelum punya dana, sebelum saya punya bisnis, saya seorang penulis. Dan sekarang saya kembali lagi menjadi penulis. Ya. Hampir setiap hari saya menjadi penulis. Dan saya pun teringat kisah Santiago itu. Ya. Dia memulai perjalanan mencari harta karun dari pohon di gereja itu. Dan jauh sekali jalan, ujungnya ternyata harta karun itu di pohon itu. Ya. Cuma di bawah tanahnya itu. Ya. Saya pun juga kembali ke pohon yang sama. Yaitu sebagai penulis. Ya. Tapi bedanya sebagai penulis ketika sudah mencapai financial freedom, ya. Jadi tidak diganggu oleh tagihan listrik. Gitu, ya. Tidak diganggu oleh teman-teman bilang hal-hal teknis itu. Ya. Dan memang situasinya akan jauh lebih nyaman. Ya. Jadi saya juga kepada teman-teman itu membuat juga satu rekomendasi. Capailah itu, walaupun nggak berhasil, tapi capailah itu financial freedom itu. Ya. Karena kalau kita bisa mencapai gunung itu, membuat bisnis yang akhirnya bisa autopilot berjalan sendiri, kita akan lebih banyak pilihan karena tak diganggu lagi oleh aneka kebutuhan teknis. Ya. Jika tidak harus bekerja, kita 8 jam sehari kita bekerja, jam 5 subuh kita udah harus bangun itu, kita naik MRT, pulang hampir rumah jam 9 malam, nggak ada lagi waktu habis tenaga kita. Tiba-tiba pas kita sadar, kita sudah tua. Udah tua, kita udah punya cucu, baru sadar kita ya. Tapi kan nggak bisa juga kita katakan semua orang pasti ngalami financial freedom, tapi minimal itu berharga untuk menjadi sejenis mimpi Santiago tadi. Ya. Bahwa itulah sejenis mimpi, ada harta karun di dekat tanah piramida di Mesir itu. Jadi setiap orang ini mempunyai mimpinya sendiri, setiap orang harus memulai perjalanan hidupnya sendiri, tapi apa yang kita pelajari tadi dari Santiago itu, bahwa ternyata proses berjalannya sendiri itu adalah sebuah harta karun. Jadi bisa jadi mimpi kita itu tak tercapai, bisa jadi. Ya. Karena juga tidak semua mimpi orang tercapai, namun proses mencapai mimpi itu sendiri adalah sebuah harta karun. Karena dengan proses itu kita berjumpa banyak orang, berjumpa dengan peristiwa. Dan semua peristiwa kadang-kadang tidak semuanya menyenangkan, bahkan seringkali kita justru lebih banyak belajar dari derita. Kadang duka itu, malapetaka itu, derita itu, mengajari kita lebih banyak ketimbang kesenangan. Saya juga bilang ke anak-anak saya itu bahwa kamu itu kalau menderita sayang, kamu harus berterima kasih gitu ya. Kalau kamu senang saja hidupmu, itu hidupmu hanya di permukaan. Segala hal bisa kamu peroleh, tapi kalau kamu kena penderitaan dan kamu menangis berhari-hari, itu Tuhan membuka hatimu untuk kamu merenung bahwa ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar peristiwa sehari-hari itu. Ya. Nah, jadi dengan tukar-menukar pandangan ini, saya juga terima kasih kepada Mila yang sudah menulis sebagian dari kisah itu, ya, dan juga sekaligus menyentuh hati teman-teman, ya, untuk mulailah perjalanan hidup itu, carilah life calling itu. Apa sebenarnya yang ingin kita cari dalam hidup ini. Yakinkan bahwa kita ini dihadirkan di bumi ini tidak sekedar dihadirkan. Ada derma, ada tugas, ada sesuatu yang diamanatkan apakah itu oleh Tuhan, oleh alam semesta, oleh siapa yang kita percaya, untuk kita gerakkan, ikut memberi warna sesuatu. Ya. Miliki dulu itu. Ya. Miliki dulu keyakinan bahwa kita ini dilahirkan
untuk memberi warna pada sesuatu, tapi itu baru bisa kita kerjakan jika kita punya life calling yang kita rumuskan. Atau apa-apa life calling itu kadang-kadang datang ke kita itu melalui hijrah berkali-kali. Tidak sekali jadi itu, tidak kita tetapkan itu dan seterusnya kita di sana terus ya. Karena kita pengen A, lalu hidup membelokkan ke B, kita pengen B, belok lagi ke C, pengen C, belok ke D lagi pun tak ada masalah di sana ya. Karena itulah hijrah berkali-kali itu bagian dari perjalanan hidup. Nah, ketika kita tetapkan target apa yang mau kita capai, sadari juga bahwa harta itu kita dapat tidak hanya karena targetnya kita capai, tapi perjalanannya sendiri itu sendiri sudah sebuah harta karun yang memberikan kita kekayaan pandangan dan kedalaman hidup yang jauh lebih menentukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.